Materi hari ini adalah untuk menjelaskan RPS kita yang pertama, yaitu rekan-rekan akan mampu menguasai dan menjelaskan perlawanan pajak aktif dan pasif, kedudukan manajemen perpajakan, di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan mengulang sedikit mengenai pengertian pajak dan juga prinsip-prinsip dasar mengenai perpajakan untuk mereview dan merefresh ingatan teman-teman. Selamat mengikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sambil menunggu teman-teman yang lain boleh dibuka videonya. Kita foto keluarga dulu ini. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam suasana berbahagia untuk mendengarkan kuliah mata kuliah manajemen perpajakan di kelas STPI ya. Semua ada 36 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan kuliah pertemuan pertama. Di bagian akhir akan ada kuisis yang akan menambah nilai teman-teman sehingga lebih terukur bahwa setiap kuliah akan ada kuisis seperti ini. Tadi absensi bagi yang belum, saya persilahkan. Saya cek dulu sebentar. Kita ceknya Anastasia Gisnya. Kita lihat Taufik Rahman. Oh ya, terima kasih. Terima kasih sudah masuk beberapa. Kita mulai perkuliahan kita tentang manajemen perpajakan, di mana dosen pengampu teman-teman ini ada dua, saya dengan Dr. Yuska Mediani Tersyam. Beliau juga sama seperti saya di Badan Pemeriksa Keuangan, beliau direktur. Sebelum masuk ke materi, silakan lakukan absensi di absen.taufikes.com. Atas saja ya. Kemudian untuk pertama ini pendahuluan teman-teman. Saya perkenalkan diri, saya Taufik. Ini nomor telepon saya, silakan kalau nanti mulai menulis. Kalian ini semester berapa ya? 3 atau 5? 7, Pak. Oh, semester 7, Pak. Wow. 7 berarti sudah mulai nulis skripsi dong ya? Insya Allah, Pak. Oke. Saya dari Cirebon. Saat ini saya sebagai Kepala Sekretariat Aken 1 di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya dari STAN. Kemudian S2 saya ITB. S3 saya Dr. Ilmu Akuntansi di Universitas Pajajaran. Saya baru punya 3 sertifikasi, SEFA, Certified State Finance Auditor, dan Certified in Data Analytics, serta sertifikasi di Governance Risk Compliant for Executive. Adapun jabatan saya, sebelah jabatan terakhir, saya pernah sebagai programmer pelayanan sistem informasi telepon dan juga developer serta programmer sistem informasi biografis di Direktorat Jenderal Pajak tahun 2000. Kemudian Sekretaris Direktur PBB dan BPHTB 2000 sampai 2001. Kemudian Asisten Pribadi Direktur Jenderal Pajak bidang ICT Spesialis NJIS di 2001 sampai 2006. Ini yang menarik adalah kala itu di yang nomor 3 ini ya. Kala itu belum ada Google Maps, belum ada Google Earth. Yang kita gunakan sekarang Google Maps lah terutama. Jadi pernah suatu ketika polisi meminta bantuan kepada Dirjen Pajak untuk mencari penjahat falas dengan nilai kala itu 2004 senilai 6 triliun rupiah. Mereka berikan alamat kepada Dirjen Pajak, saya terima alamat, kemudian saya cari dan ketemu lokasinya. Kemudian yang menarik adalah di print
kemudian di fax melalui wartel. Kalau sekarang kan sudah Sherlock gitu ya. Kalau WhatsApp makan-makan di mana gitu, Mbak Maria Benedikta ini makan-makan yang ngajak kita, Mas Kevin Farel ya. Nah, kita kejar, tolong Sherlock itu Mbak Maria. Kalau dulu belum ada Sherlock. Jadi bayangkan di print, kemudian di facsimile melalui wartel. Kemudian kita pastikan lokasinya itu, polisi pasang perimeter dan akhirnya ditangkap jam 9, jam 11 malam gitu. Ini daerah Batam. Jadi kala itu apa ya, surganya programmer nih masih terbentang luas. Kemudian saya pernah juga saya aspri kalau dengan Dewan Ekonomi, Dewan Analis Strategis di Badan Intelijen Negara. Kemudian saya bidang dukungan teknis dan komputer di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2. Kemudian saya sebagai aspri ketua BPK selama 5 tahun. Kemudian promosi menjadi eselon 4 di 2010 sampai 2016. Kemudian promosi lagi sebagai Kasat AKN 6 yang memeriksa Indonesia Timur, juga Kementerian Kesehatan dan BPJS serta Dikti. Kemudian Kasat AKN 2 yang memeriksa Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Bank Indonesia, OJK, dan yang berhubungan dengan perekonomian. Kemudian saya sebagai Kepala Sekretariat Badiklat di Kalibata. Kemudian saat ini saya sebagai Kepala Sekretariat AKN 1 yang memeriksa polisi, KPK, Kejaksaan, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, kemudian Kemhan, Kemhub, Basarnas, BNN, BNPT, Lemsanek, gitu ya, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, ada 20 entitas di bawah saya. Kemudian sebelum kita berbicara mengenai manajemen perpajakan, kadang kita dalam melihat sesuatu ini berbeda-beda pandangan. Saya berikan sedikit ilustrasi berikut ini. Pertama, kadang kita mendapatkan arahan pada saat dicetuskan ini juga tidak sesuai dengan harapan yang mencetuskannya. Contoh, ini ada kata kunci tempat bermain sederhana gitu ya, sederhana dan menyenangkan, senang, sederhana dan menyenangkan. Diceritakan oleh si pencetus, tempat bermain sederhana menyenangkan itu adalah ayunan. Tapi ayunan yang bagaimana, si pencetus arahan juga tidak jelas. Ada ayunan dengan 3 papan, digantung di dahan pohon. Gitu ya. Kira-kira, Mas Haga Ginting, kalau kayak gini bisa ngayun nggak? Iya, Pak. Seperti ini kira-kira bisa ngayun nggak ya ayunannya? Boleh komentar? Bisa, Pak, apabila diayunkan. Tapi duduknya nyaman nggak ya? Duduknya pasti tidak nyaman, Pak. Iya, kalau kita zaman kecil enak-enak aja ya, kakinya di ya masuk-masuk gitulah ya. Oke. Artinya arahan dicetuskan juga nampaknya tidak sesuai dengan harapan si pencetusnya sendiri gitu Mas Ginting ya. Iya, Pak. Kemudian lihat bagaimana orang terdekat memahami dan mengerti. Dengan kondisi yang pertama sudah nampaknya kok kurang tepat, menimbulkan pertanyaan atau ambigu, orang terdekat memahami dan mengerti juga nggak jelas. Ayunan adalah sutas tali diikat di ranting, kemudian 2 talinya diikat di ranting gitu. Tapi dia lupa ada batang pohon besar di tengah-tengah gitu ya. Kira-kira Mbak Maria kalau kayak gini bisa ngayun nggak? Nggak bisa. Kenapa Mbak Maria nggak bisa ngayun? Belakangnya ada pohonnya, Pak. Oh. Oke, dengan segala keilmuannya, seandainya dia adalah seorang programmer, dia akan menggunakan segenap keilmuannya dengan literatur textbook yang dimilikinya untuk membuat ayunan, gitu ya. Kemudian orang ketiga lihat bagaimana ahli analis merancang. Tadi kan Mbak Maria bilang nggak bisa ngayun, benar nggak?
Orang yang ketiga berpikir keren dong, analis supaya bisa ngayun nih harusnya ditebang ini batang pohonnya supaya ngayun gitu ya. Dikasih apa nih cagak, bahasa Indonesia apa ya cagak nih, yang pancang gitu ya. Kira-kira Mas Kevin Farel Ginting, Ya Pak. kira-kira bisa ngayun nggak kalau kayak gini? Bisa Pak. Cuman terhalang oleh batang yang di atas dan kemungkinan tidak akan tahan lama Pak. Jatuh gubrak gitu ya. Iya Pak. Dan kepala kita juga terbentur gitu ya. Iya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih. Masih. Kemudian orang keempat kita lihat ternyata programmer kelak menuliskannya adalah berbeda dengan segala keilmuannya lagi. Ini harusnya nggak bisa nih. Orang nomor tiga kok bikin analis apa namanya ayunan kok kayak gini. Harusnya diikat dalam satu batang yang sama. Tapi kok nggak ngayun gitu ya. Wes, pokoknya nggak jelas ya. Jawabanin basal sabilah sana. Kira-kira nomor 4 ini bisa ngayun nggak? Enggak, Pak. Terpenuhi tempat sederhana yang menyenangkan nggak? Tadi bilang sederhana. Enggak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Senang. Terima kasih. Kemudian yang kelima, ini bagaimana arahan kelak terpasang. Terpasang ternyata hanya seutas tali saja. Kalau ini Ibrahim Arda, kira-kira ini bisa ngayun nggak? Mas Ibrahim Arda? Bisa. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Nggak bisa. Bisa dipakai ayunan nggak kalau kayak gini? Bisa, Pak. Bisa ya. Terpenuhi nggak sederhana dan menyenangkan? Buat sebagian orang beranilah ya ayunan kayak Tarsan gitu ya. Mbak Angelika Kansania Simo, boleh open video, open mic. Iya, Pak. Kira-kira ini terpenuhi nggak di nomor 5? Sederhana, menyenangkan. Terpenuhi, Pak. Terpenuhi ya. Tapi nyaman nggak dipakai lama-lama? Mungkin yang kuat cuma Haikal doang sama Wahid Sanjaya. Ayunan ala Tarsan gitu ya. Ya Haikal ya? Iya, Pak. Berani ayunan model gini kal? Pegang gitu ya. Gitu ya, ada gambarnya juga. Oke, kemudian bagaimana hasil dan peranannya? Tentunya kalau memang ini gambar 5, jelas tidak ada hasil dan peranannya. Kenapa? Karena jauh api dari panggang. Harapannya tempat berbagai sederhana menyenangkan, dipasang surtas tali saja, nggak ada manfaatnya. Kemudian, kapan arahan diserahkan pun kalau misalnya benar berbentuk ayunan, jangan-jangan sudah terlalu lama gitu ya. Nah, yang menarik di tempat saya ini di Badan Pemeriksa Keuangan biasanya pada saat pembayaran. Kira-kira apa? Muzahid Nabil. Kira-kira apa nih? Kejutannya apa nomor 8 nih? Pada saat pembayaran kira-kira apa nih? Apa Bel? Maksudnya, Pak? Kira-kira nih di gambar 8 nih bakal muncul apa nih? Pada saat pembayaran, kalau udah ceritanya ruwet begini, kira-kira apa? Oh, Cipta 2068 monitor. Alisa Teraku, boleh? Iya, Pak. Kira-kira apa nih gambar nomor 8 nih? Pada saat pembayaran, apa yang akan terjadi? Siapa mau bantu? Tebak aja. Oke. Pada saat pembayaran, lihat. Seharga Taman Ria Senayan. Gitu ya. Terjadi apa? Pemahalan harga. Terjadi markup. Gitu ya.
Oke, kemudian sebenarnya arahan apa sih yang diharapkan dari si pencetus? Oh, ternyata ayunan pakai ban digantung oleh seotas tali. Muter-muter ceritanya teman-teman ya. Kebayang nggak pernah kejadian seperti ini? Mau simpel aja gampang gitu ya. Ini ternyata kok bulat. Yang menarik adalah pada saat pembayaran menjadi seharga Taman Ria Senayan. Mahal banget. Padahal hanya ban digantung di atas tali saja sudah cukup. Jadi bagaimana kita seharusnya? Tentunya what the law says sama according by law. Apa kata undang-undang dan apa kata undang-undang. Sesuai hukum dan apa kata undang-undang. Ya. Begitupun nanti pada saat kalian membaca peraturan perpajakan, kembalikan kepada apa kata undang-undangnya. Jangan apa kata dirjen, apa kata pimpinan, apa kata atasan. Ya. Ada yang ingin tanyakan di sini? Belum maju lagi. Akan banyak perbedaan penafsiran dalam membaca undang-undang. Begitu kira-kira. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada? Nih, siap-siap saya panggil nih. Kita kontrak kuliah ya. Tolong ketua kelasnya siapa ini? Maria, Pak. Saya, Maria yang mana? saya, Pak. Maria. Maria Benedikta Anindya. Kita komit satu, kalau dipanggil jawab. Ya, tolong dicatat, diingatkan. 3 kali dipanggil tidak menjawab, dianggap tidak masuk. Tidak hadir. Kan saya tulis. Oke. Yang kedua, kalau video diminta hidup, hidupkan. Kalau dipanggil, video harus hidup. Ya. 11. Kemudian absensi lakukan di taufiks.com, absen.taufiks.com. Yang terpenting nomor 1 dan nomor 2 ini. Saya tidak mau kalau dipanggil 3 kali, kemudian tidak nyaut. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke materi. Saya ingin tanya, apa sih pajak itu? Nah, siapa yang mau jawab? Silakan. Sekarang videonya harus hidup semua nih. Andri Sinaga, oh ada itu. Rahman ada. Silakan. Apa sih pajak itu? Ada yang mau jawab nggak? Saya, Pak. Mau, Boleh Pak. dong. Silakan. Pak, menurut saya pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, Pak. Dan diatur. Diatur oleh undang-undang, Pak. Cakep. Mbak Mamu asli mana? Asli Ambon, Pak. Oh sekarang di mana ini? Udah di Jakarta, Pak. Oh iya, jawabannya 99% tepat. Tadi kalau ada diatur dengan undang-undang langsung jawab 100 itu Mbak. Keren. Kita beri aplaus buat Mbak Mamu Sangaji. Terima kasih Mas Kevin. Jadi benar adalah uang iuran yang dibayarkan rakyat kepada negara tidak ada imbalan langsung berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Berbeda dengan retribusi, ada kontrak langsung seperti parkir, keamanan, kebersihan dan lain-lain. Kemudian sumbangan untuk golongan tertentu seperti dompet peduli dan lain-lain. Kalau sekilas ini ada pajak pusat dan pajak daerah kan teman-teman ya. Ini refresh aja. Mungkin sudah hafal gopal lah kalian ya. Di mana di pusat ini akan ada pajak penghasilan, PPNBM, Bea Meterai, PBB, khususnya selain P2. Bentar.
Kemudian untuk pemerintah daerah, ini kan ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, kendaraan di atas air gitu ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, air permukaan. 3 kabupaten kota ini ada hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian parkir dan lain sebagainya, termasuk PBB P2 ya, pedesaan perkotaan. Jadi sebagai mahasiswa STPI jangan sampai salah alamat. Kalau komplain pajak hiburan jangan ke Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Kalau komplain pajak penghasilan jangan ke kabupaten kota atau pemerintah daerah, tetapi datanglah ke kantor pelayanan pajak terdekat kan gitu ya. Kayak ini mah gampang lah ya. Merem aja juga lupa, salah. Merem aja juga bisa jawab. Mbak Mamu buktinya bisa jawab. Oke, selanjutnya. Kenapa sih kita harus bayar pajak? Ada yang mau jawab nggak? Ayo, kenapa sih kita harus bayar pajak? Analoginya apa? Pak, Boleh, silakan. Boleh? Pak, kalau menurut saya kan udah diatur dalam undang-undang Pak ya. Jadi otomatis kita harus bayar pajak ya Pak, sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang. Ya, terima kasih. Ya, jadi perlu nggak sih bayar pajak? Menurut Mbak Mamu perlu, karena undang-undang ini kan terdapat di Berita Negara, di mana undang-undang itu harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Ya, termasuk kalian kalau naik kendaraan bermotor harus pakai helm. Kenapa? Karena penggunaan helm diatur oleh undang-undang. Jadi nggak ada alasan nih. Misalnya lagi, amit-amit lah, Haliza Teraku nih, ditangkap Pak Polisi. Anda tidak menggunakan helm. Haliza bilang, apa namanya, Pak, mohon maaf, saya belum baca undang-undang lalu lintas, Pak. Nggak tahu kalau nggak boleh. Nggak bisa. Undang-undang sudah berlaku lama, kalian harus tahu. Kenapa? Karena undang-undang ada di Berita Negara, di mana setiap warga negara wajib mengetahui. Ada maling ayam ditangkap warga, dipukuli, kemudian kamu dikenakan pasal pencurian. Gitu ya. Wah Pak, nggak bisa Pak, wong saya belum baca KUHP gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Mungkin tapi nggak boleh. Jadi karena undang-undang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Ya, perlu nggak sih bayar pajak? Tentu perlu. Kenapa? Buat apa? Karena setiap orang seolah memiliki hutang kepada negara. Wajib pajak, membayar pajak. Kenapa? Karena uang pajak digunakan untuk membiayai pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah atau negara. Sejak kecil, sejak dalam kandungan, periksa ke dokter, ke posyandu, di imunisasi, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, jadi profesor, jadi angkatan darat laut udara, gitu ya. Apa namanya, ada transportasi di segala lini. Ini semua dibiayai oleh uang pajak yang kita bayar. Jadi seolah-olah kita sudah menerima kontravertasi, sehingga kita ini berhutang kepada negara. Bahkan sebelum kita lahir, kita sudah menikmati uang pajak. Jadi apalagi apabila disebut di undang-undang, harusnya kita bayar pajak. Oke, buat pemanasan, kalau kita tidak membayar pajak, kita kena sanksi nggak? Ada mau jawab? Mbak Mamu lagi boleh? Ini teman saya Mbak Mamu nih. Kalau menurut saya ya Pak, Ya. kalau misalnya nggak mau bayar pajak sih, gue dikenain sanksi Pak, kan itu kan udah wajib. Siap. Jadi akan ada sanksi apabila kita tidak membayar pajak. Bahkan apabila terbukti dengan sengaja tidak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, benar isinya, lengkap itemnya, jelas sumbernya, itu juga akan ada sanksi. Ya. Ngisi salah aja kena sanksi kalau dengan sengaja. Ya.
Oke, lanjut. Ada yang tahu pengenaan pajak ini apa saja? Boleh. Ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Silakan. Ada yang tahu pengenaan pajak? Ayo, sebelum Mbak Mamu, yang lain, Bu Ketua, Maria Benedikta. Dasar pengenaan pajak apa saja ini? Mas Alvin Setiano, boleh? HPP enggak, Pak? HPP, harga pokok penjualan. Berarti itu objek bukan? Ya. Ya, Wahid Sanjaya, apa saja dasar pengenaan pajak? Boleh share? Apa saja? Apa sih syarat dikenakan pajak? Dasar pengenaan pajaknya apa saja? Andri Sinaga, boleh bantu? Depannya S. Baik, Subjek, Miranda. Subjek, Pak. Oke. Kita buka. Pajak dapat dikenakan apabila terpenuhi 1, subjek pajak. Betul. Yang kedua, adanya objek pajak. Yang ketiga, kira-kira apa ya? Siapa mau jawab? tarif, Pak. Arif. Siapa yang jawab? Muhazib, Pak. Majib. Oke. Terima kasih, Mas. Benar. Nah, yang keempat nih. Teman-teman di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, yang keempat ini banyak yang tidak tahu loh. Teman-teman ada yang tahu nggak? Des Alwizon, silakan. Siti Stefani Maidila, silakan. Yang keempat apa ya? Ada yang tahu yang keempat? Boleh? Adila Eka. Yang lain videonya mana nih? Lagi pada di mana ini? Yuk. Sebastian Juan Carlos. Rafiq Prima. Mau jawab? Julius. Aksada Sura. Siapa mau jawab? Kira-kira apa yang keempat? Yuk. Tempat terutangnya pajak bukan, Pak? Belum tepat. Iya, Mbak Mamu ya? Angelika, Pak. Angelika. Belum tepat. Ada yang mau coba jawab? Oke, saya buka ya. Cara pelunasan. Yuk, satu-satu. Pengenaan pajak ini. Pajak dapat dikenakan apabila dipenuhi syarat-syarat subjek pajak. Di mana orang pribadi dengan penghasilan di atas PTKP gitu ya. Masih 4,5 ya per bulan? Betul? Masih, Pak. Kenapa, Mamu? Enggak, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Kemudian badan usaha. Ini adalah subjek pajak. Kemudian objek pajaknya apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis dari manapun juga yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini namanya apa? Objek pajak ini namanya apa? Penghasilan. Nah, semua pengen orang pribadi atau badan penghasilan dari manapun juga bentuknya apapun gitu ya, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan. Yang ketiga tarif pajak, ada umum, ada khusus atau final. Nah, yang terakhir cara pelunasan, ada yang dibayar sendiri, ada yang dipungut pihak lain, ada dipotong pihak lain. Ya, banyak orang yang nggak tahu bahwa dipungut pihak lain ini berbeda dengan dipotong pihak lain. Oke. Kemudian ini ada official assessment dan self
assessment. Ada yang tahu bedanya nggak? Karena manajemen perpajakan ini erat kaitannya dengan menekan biaya sebesar-besarnya, mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, gitu ya. Jadi kalian harus tahu prinsip-prinsip dasar yang dulu nih. Setuju nggak? Oke. Ada yang tahu official assessment-nya apa? Oke, ada yang tahu official assessment ini apa? Pak, kalau salah nggak apa ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Pak, kalau menurut saya official assessment itu mungkin penghitungan pajak itu dihitung sendiri, Pak, oleh wajib pajak ya, Pak. Official Iya, Pak. oleh kantor pajak. Kalau nggak salah sih, ya fisku, Pak. Kalau Yang mungkin aktif kantor pajak. Kalau Ya. assessment yang aktif wajib pajak. iya, Pak. Sebetulnya, kalau official assessment ini contohnya PBB nih, PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini official assessment. Kenapa? Karena fiskus yang aktif. Dia yang melakukan pendataan ke lapangan. Kalau nggak sampai tersentuh ya salah sendiri, yang rugi nanti negara. Ya, kalau self assessment, sistem perpajakan saat ini kita pakai self assessment. Oke, seperti apa? Dalam official assessment, besar pajak terutang ditetapkan setiap tahun oleh administrasi perpajakan. Yang aktif, Fiskus. Sedangkan self assessment, WP ini diberi kepercayaan daftar sendiri, menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa semua nih penentuan besar pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri. Fiskus hanya aktif melakukan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jelas nggak bedanya nih teman-teman? Yuk, ada masalah nggak dengan ini? Apakah jelas? Kira-kira kalau wajib pajak diberi kepercayaan daftar sendiri, hitung, memperhitungkan, bayar, melaporkan sendiri. Kira-kira orang pajak kalau dibohongi, tahu nggak ya? Ayo, ini ada kaitannya sama manajemen perpajakan. Penting. Kalian pengen berdiri di sisi siapa? Sisi orang pajak atau sisi wajib pajak? Atau sisi bakal kalian nih jadi konsultan pajak? Ya, pertanyaan saya, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Saya tanya nih ya, kira-kira kalau sistem self assessment ini, di mana wajib pajak diberikan kesempatan, kepercayaan untuk menghitung sendiri, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang dibayar, yang terutang, sorry. Kira-kira kalau wajib pajak nih bohong, orang pajak DJP tahu nggak? Yo, jawab. Di chat Zoom boleh. Biar nggak malu. Lisan juga boleh. Kalau malas tekan space bar yang lama, yang pakai komputer. Terus bicara. Kira-kira kalau orang pajak dibohongin sama wajib pajak, tahu nggak kalau wajib pajak ini bohong? Teman-teman, Maria Benedicta, Bu Ketua. Kasiannya orang pajak dibohongin. Dia nggak tahu tuh kalau pajak saya ini sebenarnya harusnya 1 triliun. Saya cuma bayar 100 miliar doang. Orang pajak kira-kira tahu nggak? Ayo, menurut teman-teman, kalau dibohongin gimana? Pak, kalau menurut saya sih bisa saja, Pak. Kecuali diperiksa lagi, Pak. Kenapa? Menurut Mbak Mamu?
Menurut saya bisa saja, Pak. Bisa apa? Bisa Bisa tahu apa ketahuan, bisa nggak Pak. tahu? Iya, Eh? bisa ketahuan, Pak, kalau misalnya pajaknya itu tidak sesuai dengan penghasilan dari wajib pajak, Pak. Dari mana orang pajak bisa tahu kalau dia dibohongi? Kalau misalnya dia periksa sendiri, Pak, periksa lagi, Kalau Pak, data dari itu wajib kan pajak, pada Pak. saat, ya terima kasih, itu kan pada saat pemeriksaan. Ini kan kalau normal nih, kalau normal, ini kan ada berapa wajib pajak? Katakanlah ada 20 juta wajib pajak se-Indonesia. Kalau 1.000 orang nih bohong, apa orang pajak tahu gitu? Atau satu orang bohong, kira-kira orang pajak tahu nggak? Orang pajak nggak tahu, karena pengawasannya nggak ada. Ya, kecuali ada data-data yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dari seluruh kementerian lembaga, swasta, dan pemerintah masuk semua ke pajak. Kalau Mbak Mamu beli apartemen senilai 8 miliar rupiah di daerah Ambon sana, kalau datanya dilaporkan ke DJP oleh si APPM, si penjual apartemen, orang pajak tahu. Tapi kalau Mbak Mamu beli apartemen di Ambon seharga 8 miliar, dari Mbak Mamu nggak lapor, dari vendor penjualnya nggak lapor ke DJP, kira-kira orang pajak tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu, Pak. Makanya kesempatan kalian menjadi konsultan pajak terbuka lebar. Kenapa? Karena banyak orang pajak yang nggak tahu transaksinya wajib pajak. Dibantu oleh konsultan-konsultan pajak. Udah bohong dulu aja. Kalaupun ketahuan, ya udah kita keberatan aja. Mau keberatan menunda pembayaran kok. Kalau menang, alhamdulillah kita nggak bayar. Kalau kalah, kita kena sanksi bunga kan gitu. Tapi kan uang kita tetap terjaga. Orang perusahaan kan lebih baik bayarnya nanti daripada bayar sekarang. Lebih baik bayarnya dicicil daripada bayar cash. Kan gitu ya? Benar ya? Benar, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Oke. Lanjut. Kemudian berikutnya, nah ini adalah salah satu peranan kalian sebagai calon konsultan pajak. Benarkah sulit untuk mengisi SPT PPH? Sebenarnya mudah, cuman karena dianggap sulit, kesempatan kalian menjadi konsultan pajak ini besar, membantu wajib pajak, gitu kan? Lihat nih contohnya, penghasilan besar, dibelanjakan untuk setiap kuliah foya, beli tanah dan bangunan, beli mobil mewah, beli kapal pesiar, saham dan naruh uang di bank gitu ya. Kemudian waktu ngisi SPT PPH banyak yang lupa tanda petik ya. Seingatnya penghasilan kecil aja gitu. Ya, misalnya akibatnya isi SPT tidak cocok dengan tambahan kekayaan sebenarnya. Begitu takut tertangkap apabila diperiksa ngeluh. Ini kok susah sekali yang ngisi SPT ini gitu ya. Padahal penghasilannya besar, ngisi SPT-nya cuma formula 1770 aja, penghasilannya kecil. Ayo, kira-kira fenomena ini terjadi nggak di Republik ini? Teman-teman, Mbak Mamu, gimana? Penghasilannya gede, ngakunya kecil. Gitu. Kira-kira fenomena ini terjadi nggak di Indonesia? Terjadi ya? Terjadi, Pak. Ya, orang nggak mau ngaku kan. Takut Ya, Pak. pajaknya gede kan gitu. Oke, nah begitu tertangkap, ngakunya isi SPT itu angel banget, susah banget. Sebetulnya nih teman-teman, kalau memang ternyata ngisinya sulit, ya kesempatan kalian nanti jadi konsultan pajak. Kalau orang pajak nyambi kan nggak boleh. Kesempatan kalian, kesempatan Alvin, akuntan ini nanti jadi konsultan pajak, bantuin wajib pajak ngisi SPT biar mudah. Ya, Alvin Setiano, berminat nggak nih? Berminat, Pak. Katanya gede banget loh fee-nya. Kalau ngejagain perusahaan ini buat ngisi SPT aja ngejagain. Kemudian nih lihat mengisi SPT tahunan PPH atau orang pribadi 770. Ini kan sebetulnya udah dari rumah-rumahnya. Misalnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha pekerjaan bebas. Ini kan udah dari rumahnya. Ya teman-teman. Terus ini
penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini kan udah ada rumahnya juga. Terus ini penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk final. Ini kan udah ada rumahnya juga. Kemudian penghasilan neto yang dan PP yang dibayar dipotong luar negeri, udah ada rumahnya juga. Nomor 4 tuh penghasilan neto luar negeri. Ya. Kemudian ini kredit pajaknya berapa? Kemudian penghasilan yang telah dikenakan pajak final. Nah, ini data-data masuk juga. Sorry gangguan. Lanjut sampai mana tadi? Ini kan sudah ada rumah-rumahnya semua. Jadi kesempatan kalau teman-teman jago ngisi SPT tahunan, insya Allah rezekinya banyak dari wajib pajak. Gitu ya. Belajar dari sekarang. Oke. Kemudian mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Tadi apa? Benar apanya? Isinya. Lengkap apa? Itemnya. Jelas apa? Tolong diulang. Saya tunjuk siapa ini. Efraim Sejahtera Tarigan. Benar apanya, lengkap apanya, jelas apanya. Benar isinya, Pak. Oke. Lengkap itemnya. Oke. Jelas sumbernya. Oke. Ingat ya. Jadi kalian pastikan kalau jadi konsultan pajak, pastikan kebenaran isinya, kelengkapan itemnya, dan kejelasan sumbernya. Kalau nanti ada wajib pajak beli mobil Hammer 1,3 miliar, sedangkan penghasilan sebelumnya dia hanya 1 miliar kuatnya itu. Ini 300 dari mana kan gitu. Ya. Ada 300 juta dari mana nih beli? Hammernya berapa sih, Pak? 1,3 miliar. Loh, ini Bapak kok bisa beli 1,3 miliar? Kan uang Bapak maksimal kayaknya cuma 1 miliar, Pak, gitu. Kebayang nggak, teman-teman? Ya, kalian harus pastikan kejelasan sumbernya ini dari mana. Ini belajar manajemen perpajakan nih. Jadi tips triknya, kuncinya ada di sini. Ya, semoga bisa jadi konsultan pajak yang hebat. Amin. Kemudian, nih contoh seseorang selain memperoleh gaji juga memperoleh harta dengan nama dalam bentuk apapun, sehingga imbalan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kegiatannya. Seseorang tersebut wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar jumlahnya, lengkap itemnya, jelas sumbernya. SPT diisi sendiri dengan data keterangan yang benar, misalnya dari pekerjaan maklaran. Enggak ada yang disembunyikan. Daftar dan kewajiban juga diisi dengan benar. Kemudian lengkap itemnya. SPT diisi dengan seluruh penghasilannya yang terima diperoleh selama tahun pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Bekasi luar planet ya malahannya. Bekasi luar Indonesia bukan ya? Termasuk tambahan kekayaan neto yang belum dikenakan pajak. Jangan sampai ada yang terlupa, apalagi jumlahnya sangat besar atau material. Kemudian jelas sumbernya, kolom SPT dengan jelas. Sumber penghasilan dari mana, dari siapa. Jangan semuanya diisi lain-lain, ya. Kredit pajak dinyatakan yang jelas, misalnya dibayar sendiri atau di kolom pihak lain. Siapa, transaksi apa, kapan, berapa, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa, sesuai prinsip self assessment, wajib pajak harus menyetor sendiri PP terutang yang masuk harus dibayar ke kas negara. Kemudian terakhir, wajib pajak harus menyampaikan sendiri SPT PPh ke kantor pelayanan pajak. Jelas nggak sampai sini? Konsultan pajak kita? Calon konsultan pajak kita? Amin. Jelas Mas Singgih Witono? Jelas Mas Singgih Witono? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian, ini yang bagian 2 nih, SPT ini dengan benar akan jelas. Contoh, waktu masih kuliah, ngekos, pada tahun 2003 misalnya, tidak punya apa-apa. Naik kendaraan umum, rumah ngontrak.
Selama tahun 2003 sumber dana gaji tunjangan setahun 1 miliar. Kemudian success fee dari PTA 9 miliar. Capital gain bunga dari luar negeri setengah miliar. Sewa rumah kepada B 0,1 miliar. Bunga deposito dalam negeri 0,1 miliar. Warisan dari orang tua 300 juta. Kemudian penggunaan dana untuk keluar negeri setengah miliar dan seterusnya dan seterusnya. Lihat. Kan? Kemudian apabila SPT dengan benar lengkap jelas, maka objek pajaknya ada gaji tunjangan, success fee, capital gain, jumlah objek pajaknya 10,5 miliar. Gaji, success fee, capital gain. Tadi kan di sini gaji, success fee, capital gain kan? Benar nggak nih semua tiga? Ya. Kemudian PPh finalnya, sewa rumah kepada tuan B 0,1 miliar, bunga deposito 0,2 miliar. Bukan memberi pajaknya, ya 0,3 miliar dong, kan gitu. Kalau SPT diisi dengan tidak benar, jumlah penghasilan hanya diisi sebesar 1,5 miliar. Kemudian SPT diisi dengan tidak lengkap, itemnya cuma diisi gaji tunjangan, capital gain, jumlah pajaknya 1,5 miliar. Success fee nggak dimasukin nih, lihat. Ya. Di sini yang tidak jelas, sumber penghasilan tidak diisi, hanya disebutkan penghasilan 10,5 miliar, tidak jelaskan rinciannya opo, gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Oke, kemudian ini seharusnya kita mengisi SPT sesuai dengan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima. Memberi kerja, memberi gaji honor, dipotong PPh-nya masuk kas negara gitu ya. Kemudian biasanya diisi cuma yang ada telah dipotong pajaknya aja gitu. Padahal seharusnya diisi lengkap. Penghasilannya berapa, PPh dipotong berapa, kurang bayarin berapa kan gitu ya. Nah, sekarang masuk pada mengapa perlu manajemen perpajakan. Kita cepat saja ya, sebelum maghrib. Jadi, pajak ini kan merupakan perpindahan sumber daya dari private kita, perusahaan ke sektor publik. Jelas akan mempengaruhi daya beli, purchasing power kita, atau kemampuan belanja, spending power. Supaya tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena sifat manusia atau self-interest ini, manajer tidak rela jika kekayaan perusahaan berpindah ke sektor publik. Maka manajer akan selalu melakukan upaya untuk mengelola pajak. Jelas di sini, kita tuh kalau uangnya diambil nggak rela, bener nggak? Absadasura. Monitor. Absadasura. Mana nih Absadasura? 3 kali. Absadasura ada? Ya Pak, ada Pak. Oke. Kalau uangmu diambil, kira-kira ikhlas ridho nggak? Tergantung ya. Kalau minta orang yatim itu dikasih ya. Jadi apa Pak? Kalau uangmu diambil, kira-kira ikhlas ridho nggak? Diambilnya ke siapa dulu nih Pak? Nah, kan? Kalau diambilnya yatim, udah gitu cantik, udah gede, lain cerita ya. Iya. Ya, kalau diambil bayar pajak, kira-kira ikhlas ridho nggak? Kalau bisa, Ika sih Pak, kan buat itu juga buat fasilitas juga, buat ke kita juga. Oke, makasih. Tetapi sifat dasar kita nggak rela perusahaan berpindah ke sektor publik. Makanya mereka akan selalu hati-hati dalam mengelola pajak. Ya, itulah peran nanti teman-teman sebagai konsultan pajak.
ini membantu manajer untuk mengelola pajak. Jangan sampai lebih bayar, malah jadi diperiksa. Kurang bayar, apalagi. Ya, jadi kan harus jeli, sebisa mungkin jangan sampai diperiksa orang pajak. Kemudian, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak ini berusaha membayar pajak sekecil mungkin, karena pajak mengurangi kemampuan ekonomis. Kalau kita punya uang 1 juta, diminta bayar 800 juta, itu kan otomatis 200 juta doang. Kemampuan ekonomi kita berkurang. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian besar sumber penerimaan negara kan berasal dari pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini yang mengakibatkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah beban pajak secara legal maupun ilegal. Ya, manfaatkan celah yang ada. Ya, manfaatkan kelemahan undang-undang yang ada, nanti saya cerita. Sementara itu pertemuan ini, hari ini kita kuisis pemanasan nih. Tolong sebentar. Tolong masuk ke kuisis, silakan. Sudah saya kirim di WhatsApp. Mas Prima yang mana? Prima. Hadir, Pak. Mana video mau kirim? Ada, Pak. Mas Panca Dimas mana nih? Ada, Pak. Ada, Pak. Mbak Maria Beneka Anindya, yang kedua. Mbak Maria. Mas Prima, bisa ranking 1 gimana ceritanya? Kalah sama Juan Carlos. Juan Carlos, mana Juan Carlos nih? Menyodok dia di tikungan. Ya Pak, nama Pak. Wan, gimana biar ranking 1 Juan? Belajar Pak. Iya. Prima gimana nih bisa nomor 2 nih? Nggak tahu juga, Pak. Jawabnya benar semua ya. Iya. Kalau kuisis nih, yang penting cepat jawab kali ya. Dan benar. Panca Dimas. Kamu bisa ranking 3 gimana, Panca? Yang nggak tahu juga, Pak. Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti kalau pas fisik besok. Kalau hari ini nggak ada. Oke, teman-teman bayangkan. Pelajaran hari ini akurasi kalian 88%. Ini masih ada yang belum selesai, baru 22 dari 33 orang. Bapak terus saja. Ini akan menambah nilai harian kalian. Kalau nanti ujian kalian jelek, ujian tengah semester dan ujian akhir, nilai ini akan saya akumulasi. Bayangkan kalau nilai kalian 88, rata-rata kelas kan lumayan membantu kalian. Sementara hari ini kita cukupkan, teman-teman. Billahi taufik walhidayah. Sebentar. Sampai bertemu besok insya Allah setelah Jumatan dari kantor, saya bergerak ke kampus. Tolong siapkan absensi, bolpen dan papan tulis. Absensi dan papan tulis dan perlengkapannya. Sementara itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.